Lebih dari 80% 80% siap. sekolah sudah siap menyelenggarakan KBM tatap muka. Cukup ketat sekali dengan prosedur birokrasi yang sangat panjang, sehingga sekolah kalaupun sudah siap sangat sulit untuk melakukan KBM tatap muka. Ini sangat dilema sekali, memang. Ya, Kita juga banyak menerima keluhan dari orang tua bahwa orang tua cukup, pertama mereka direpotkan dengan pembelajaran jarak jauh ya, apalagi dengan daring. Menjadi budaya baru yang kurang baik ya. Duduk di tempat belajar, kemudian Zoom dengan guru atau pakai laptop ya. Benar ini bajunya rapi, atas rapi, bawahnya kolor. Artinya kita baru terbebas dari virus ini kan tahun 2023. Ada, saya pernah baca di media, SMK itu penyumbang 30% pengangguran. Ini gimana nih Pak? Kita menggulirkan program ini khusus di cabang dinas wilayah 4 yang kita dorong ya. Program yang disebut dengan SMK Mitra Desa. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sekalian, rasanya hari ini saya kedatangan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 dan 10, Bapak Ayi Nur Hasan. Wah, luar biasa Pak. Senang sekali saya mendapat kunjungan karena jarang-jarang pejabat bisa datang ke media biasanya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sampai hari ini sehat dan terus karena saya tahu Bapak orang lapangan, jadi kayaknya cukup lelah, jadi sehingga saya langsung aja nih ke fokus. Ada berbagai tanggapan positif dan negatif, terutama tentang kesiapan KBM tatap muka ini Pak. Apakah benar gitu bahwa Januari kita sudah mulai atau bagaimana nih Pak sebenarnya? Saya lihat berawal dari perubahan SKB 4 Menteri di bulan Desember yang diberlakukan per Januari ini. Sehingga saya lihat masyarakat menerjemahkan seakan bahwa mulai Januari KBM itu tatap muka. Seakan ya. Betul, saya juga menanggap begitu iya. Pak. Padahal makna dari SKB itu hanya mengatakan bahwa SKB ini berlaku per Januari. Sehingga per Januari menggunakan SKB yang baru. Isinya ya nggak jauh beda dengan SKB yang lama, cuma ada beberapa perbaikan ya, ada beberapa revisi. Yang pertama yang paling penting bahwa di SKB yang lama maupun yang baru, bahwa kesehatan itu jauh lebih penting daripada yang lainnya. Yang kedua, memang ada sedikit perbaikan di SKB yang baru ini. Yang pertama bahwa yang semula KBM tatap muka ini cukup ketat sekali dengan prosedur birokrasi yang sangat panjang, sehingga sekolah kalaupun sudah siap sangat sulit untuk melakukan KBM tatap muka. Tadi SKB yang baru ini birokrasinya dipangkas tanpa mengurangi pentingnya kesehatan ya. Sehingga syaratnya hanya cukup sekolah mengatakan siap. Siap berdasarkan data periksa di situ tentang sarana kesehatannya, tentang jadwal mengajar dan sebagainya. Iya. Sehingga dari dari kesiapan itu nanti baru menginjak ke verifikasi dari tim di kita. Kemudian Satgas Kabupaten memberikan persetujuan. Itu dipersingkat. Yang semula prosedurnya panjang. Ini kemudahan yang diberikan oleh pemerintah karena banyak kejadian sekolahnya siap gitu ya. Kemudian di wilayah itu juga kondisi COVID juga sangat rendah, misalkan hijau, kuning. Tetapi untuk memulai KBM sulit karena birokrasi cukup panjang. Itu yang menyebabkan lahirnya SKB yang baru. Saya mengharapkan sekolah tetap fokus ke penyiapan infrastruktur, penyiapan sarana, kemudian pengelolaan guru dan siswa, sehingga kita tinggal menunggu kebijakan pemerintah daerah. Karena bagaimanapun pemerintah daerah harus betul-betul hati-hati ya memetakan kondisi perkembangan COVID di beberapa kecamatan di zonanya masing-masing ya. Bisa jadi dalam satu kabupaten ada beberapa kecamatan yang memang merah dan di situ perkembangannya cukup tinggi dan saya kira itu tidak layak untuk diadakan KBM tatap muka. Itu saya kira. Kalau di wilayah Bapak sendiri, wilayah 4 dan wilayah 10, sebenarnya kalau secara di atas kertas siap nggak sih Pak?
Saya sudah seminggu ini fokus ya menggerakkan seluruh potensi SDM kita untuk menyiapkan sekolah. Dan saya lihat lebih dari 80% sekolah sudah siap menyelenggarakan KBM tatap muka. Tetapi kan tidak berhenti di situ ya. Jadi kesiapan kita kan hanya tentang pengaturan ruang kelas ya. Kemudian sarana lainnya, jadwal guru, kurikulum, pembagian siswa, hanya tentang itu. Nah, sementara boleh dan tidaknya kita serahkan ke pemerintah kabupaten. Dan baru sampai hari ini kita sudah koordinasi dengan Satgas COVID Kabupaten, baik Karawang, Subang, Purwakarta, kemudian Kuningan, Cirebon, Kota Kabupaten, karena Satgas ini kan merepresentasikan kepala daerah. Betul. Mereka memutuskan, menyimpulkan bahwa untuk sementara waktu di semester genap yang harusnya bulan ini tanggal 11 itu bisa KBM tatap muka, maka disimpulkan, disepakati jangan dulu. Artinya kita tunda dulu sampai lihat perkembangan di 2 minggu kemudian. Kalau misalkan status kondisi COVID-nya menurun, bisa jadi kebijakan berubah. Jadi sampai kondisi yang memungkinkan, belum batas waktunya belum ditentukan. Rencana akan terus dievaluasi setiap 2 minggu. Setiap 2 minggu. 2 minggu. Sehingga kebijakan itu belum tentu permanen kan, bisa berubah. Tanggal 11 besok belum boleh, ya mungkin di akhir bulan bisa jadi berubah. Dulu pernah ada berita bahwa sekolah yang tenaga pendidiknya itu terkena gitu. Tapi emang menurut catatan Bapak sendiri ada gitu? Kan gini, selain siswa, kan di sekolah juga ada guru, ada TU. Siswa belajar di rumah, kalau guru TU kan sebagian di rumah, sebagian di sekolah. Karena di kita juga di Provinsi Jawa Barat ada kebijakan dari Pak Gubernur melalui Pak Sekda bahwa jumlah maksimal tenaga kita, baik guru maupun TU yang masuk ke sekolah, sehingga bagi yang ada kasus, maka kita akan memerintahkan untuk sementara waktu tidak ada kegiatan di sekolah selama 2 minggu. Dan ini terjadi setidaknya di tahun 2020 ada 5 sekolah yang kita tutup, tidak ada aktivitas guru TU ke sekolah. Tutup selama 2 minggu saja. 2 minggu kita evaluasi, ternyata sudah sembuh, maka kegiatan kerja, kan itu disebut kerja ya, maka ke sekolah kita izinkan kembali. Oke Pak, selama ini kan pembelajaran kan daring. Daring. Sebenarnya secara ada orang tua yang mengeluh sebenarnya secara kualitas gitu loh Pak. Bisa dipertanggungjawabkan nggak sih itu? Ini sangat dilema sekali memang. Kita juga banyak menerima keluhan dari orang tua bahwa orang tua cukup, pertama mereka direpotkan dengan pembelajaran jarak jauh ya, apalagi dengan daring. Anaknya ada 3, punya HP 1, betul. Atau mungkin laptop cuma 1, ya gitu. Kemudian juga belum aktivitas di rumah yang tadinya hanya mengatur di sore hari sampai malam, orang tua harus bersentuhan dari pagi sampai sore hari, sehingga perlu merubah kebiasaan itu. Ini juga masalah tersendiri ya. Kemudian yang kedua, masalah berikutnya adalah bagaimana dengan kualitas tadi, karena faktanya kita selama ini kan sudah terbiasa ya, belajar itu kan tatap muka. Guru juga akan lebih mudah mengontrol, ini siswa ngerti nggak sih gitu ya, apa yang saya maksud dipahami nggak sih gitu, sehingga bisa memberikan action tambahan. Kemudian juga siswa juga lebih banyak berinteraksi, nggak paham nanya. Nah, dengan jarak jauh menjadi berubah, guru juga akan kesulitan untuk mengontrolnya, siswa juga kesulitan untuk berinteraksi lebih aktif dengan guru. Yang jelas ini juga masalah bersama yang coba kita pecahkan. Hanya kita kembali ke fokus awal bahwa kesehatan ini menjadi prioritas. Sementara hal lain, mutu pendidikan dan lain sebagainya itu menjadi setelah itu. Memang faktanya ya, walaupun ini belum ada alat ukurnya ya, saya juga baru berasumsi ini dimungkinkan bahwa kualitas pendidikan ini jauh dari yang kita harapkan ya. Tapi ini belum tentu benar ya, karena belum ada pengukuran. Karena pemerintah sekarang sedang melakukan yang namanya asesmen kompetensi. Kita sedang berusaha mengukur apakah selama setahun ini
setingkat apa sih mutu pendidikan? Apakah tetap seperti tahun yang lalu? Apakah lebih baik atau menurun? Tapi ya menurut prediksi ya dengar-dengar dari orang tua, ya apa yang kita rasakan ya kemungkinan akan jauh dari yang dengan model tatap muka. Kemungkinan secara ini Pak, kita ke karakter nih, pembangunan karakter. Strategi apa sih dalam keadaan seperti ini gitu loh Pak untuk berupaya ke arah sana? Saya kira gini, sebelum ke karakter saya lihat masalah tadi juga perlu dipecahkan Yang tadi ya betul. Karena bagaimanapun kesehatan memang penting, tetapi saya kira mutu pendidikan juga harus dipertahankan. Karena kalau kondisi PJJ, pendidikan jarak jauh baik online maupun offline berlangsung lama, maka mutu pendidikan, kemudian wawasan, keterampilan siswa juga saya kira kalau terus dibiarkan rendah juga kan bagaimana nasib mereka di kemudian hari. Tapi beberapa yang coba kita benahi ya. Yang pertama kita meminta manajemen sekolah berinovasi, merubah kebiasaan-kebiasaan, misalkan pendidikan tolonglah tidak terlalu dengan cara konvensional. Atau anak-anak kalau menerima file video rekaman guru ngajar, nyampe ke mereka paling di delete, ya nggak dibaca. Sehingga kita meminta sekolah interaktif lah, misalkan bikin video kecil, karena kekinian anak sekarang kan lihat film-film pendek, sehingga maknanya mereka terima, itu ya. Kemudian juga kita mendorong agar sekolah datang, berkunjung ke orang tua siswa, komunikatif lah, sehingga orang tua juga tahu apa yang harus mereka kerjakan. Sekarang kan orang tua kan bingung gitu, saya harus ngapain? Kan saya bukan guru, gitu ya. Nah, itu kan komunikasi yang harus dijalin. Sehingga kita mendorong sekolah berkunjung ke orang tua agar bisa memberikan gambaran apa yang harus mereka lakukan. Mereka minimal kan menyiapkan dari pagi hari. Jangan sampai dibiarkan pas jam sekolah duduk di meja. Bener pakai batik seperti ini, pakai baju sekolah ya, bawahnya kolor. Itu juga bagian dari pendidikan. Yang tadi yang karakter tadi ya. Saya mengkhawatirkan jangan-jangan kebiasaan-kebiasaan yang baru sekarang nggak terkontrol menjadi budaya baru yang kurang baik ya. Duduk di tempat belajar, kemudian zoom dengan guru atau pakai laptop ya. Benar ini bajunya rapi, bawahnya kolor. Atau mungkin seperempat jam sebelum belajar dia bangun, belum mandi, di sini masih ada eces, belum makan. Nah, ini juga bagian dari karakter. Pak, jangan-jangan memang kenyataan seperti itu, Pak. Ya saya kira banyak seperti itu. Sehingga saya mendorong ini soal diperbaiki ya, dengan cara saya sudah meminta dan memberikan semacam gambaran ke sekolah, tolong buatkan panduan. Panduan agar pendidikan ini tidak hanya tentang mutu wawasan keterampilan, tetapi tentang karakter. Orang tua dilibatkan sehingga pada saat belajar orang tua memastikan anaknya berpakaian rapi, sudah mandi, jangan sampai tadi ada iklan di sini, sudah mandi, sudah makan. Nah itu kan juga bukan bagian tugas guru, itu tugas orang tua. Kalau ini terus dilanjutkan, maka pendidikan jarak jauh di rumah juga menjadi berkualitas. Nah ini yang saya khawatirkan, orang tua tidak dilibatkan. Sekolah cuek ya, dia hanya fokus ngajar aja. Ngajar aja, padahal bukan itu. Yang baik adalah karena sekolah kan lingkungan terdidik ya, orang-orang yang ahli di bidang pendidikan. Harusnya mempersiapkan lebih dini ya, sehingga sekolah juga melibatkan orang tua. Saya mendorong dibuat semacam panduan. Panduan untuk guru, kepala sekolah, siswa, dan orang tua. Sesuai dengan porsi masing-masing. Nah kalau Bapak sendiri berharap gini, orang tua sebaiknya seperti apa sih Pak? Ngambil posisinya itu? Orang tua tetap orang tua. Nah, saya menghindari, jangan jadikan orang tua sebagai guru. Nah itu dia. Orang tua ngeluhnya begitu Pak. Rata-rata anak nggak nurut gitu loh sama orang tua. Faktanya sekarang seakan orang tua menjadi guru. Sementara kan orang tua kan sangat variatif ya. Ada yang dia doktor, ada yang S2, S1, ada mungkin SD, SMP juga ada ya. Sehingga tetap guru adalah guru, orang tua adalah orang tua. Libatkan mereka sesuai dengan porsi masing-masing. Bagaimana membedakan porsinya? Dituangkan dalam panduan. Sehingga orang tua misalkan gini, sederhananya orang tua hanya bertugas
memastikan mereka sudah makan, sudah mandi, sudah sholat subuh, kemudian duduk di tempat belajar, apakah di ruang tamu, di teras, di bawah pohon mangga, tapi nggak bisa di bawah pohon toge, ya. Dan itu berpakaian rapi. Prediksi sendiri Pak, sampai kapan nih Pak? Judulnya prediksi ya, karena saya juga tidak bisa memastikan. Saya melihat kan kalau saya baca berita di masa lalu, toh kondisi pandemi ini bukan sekarang saja. Pernah terjadi di 100 tahun yang lalu atau kelipatannya. Rata-rata kita keluar dari kondisi pandemi seperti ini membutuhkan waktu 2-6 tahun ya. Kemudian kita lihat fakta di kita saat ini ya. Kemarin saya lihat di berita-berita bahwa pemerintah sudah mengimpor vaksin. Untuk bisa memvaksin, Kementerian Kesehatan memberikan ukuran bahwa itu membutuhkan waktu 1,5 tahun. Tapi menurut saya kadang juga meleset ya gitu. Betul, bahkan saya memprediksi bisa 2 tahun lebih. Anggaplah misalkan di 2 tahun ya. Kalau 2 tahun itu vaksin baru bisa diberikan untuk seluruh warga negara kita, maka tahun 2021 sampai dengan 2022. Artinya kita baru terbebas dari virus ini kan tahun 2023. Jadi kelas 10 yang di SMA, SMK ini lulus kondisi belajar di rumah semua. Betul. Kalau SMA masih memungkinkan karena pembelajaran jarak jauh dia bisa mandiri ya, belajar buku, kemudian dia baca di Google, kemudian cari sumber belajar lain. Cuma yang akan menjadi masalah adalah SMK. Kejuruan. Karena SMK tidak tentang kualitas saja pengetahuannya, tetapi juga tentang potensi, skill, itu juga menjadi perhatian kita. Sehingga ini menjadi bahan upaya kita, karena bagaimanapun kompetensi skillnya SMK juga harus tetap dipertahankan. Jangan sampai lulus online, kemudian sampai masuk online sampai lulus juga masih online. Dia hanya bisa belajar hanya dengan teori tanpa ada kemampuan skill yang mereka dapatkan. Itu yang coba kita pecahkan. Gitu. Saya pernah baca di media, SMK itu penyumbang 30% pengangguran. Ini gimana nih Pak? Saya kira itu kan data statistik ya, sangat tergantung dari bagaimana data itu diambil, kemudian sumber datanya dari mana. Tetapi faktanya itu kan data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah ya. Angkanya mungkin bukan 30, kalau nggak salah di 20 sekian atau mungkin 18. Kurang dari 30. Iya, kurang dari 30. Tapi termasuk penyumbang pengangguran terbesar ya, selain SMA dan perguruan tinggi gitu ya. Saya kira angka ini juga menjadi bahan perhatian kami di dunia pendidikan untuk membenahi penyelenggara SMK. Kemarin kita sudah ready, cuma tadi terganjal dengan kondisi COVID, sehingga kita perlu merubah, mempoles kembali apa yang kita lakukan. Kalau saya ngomong kita bukan tentang saya ya, juga tentang bagaimana pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat ya. Pemerintah pusat sudah menggulirkan yang disebut dengan program pusat keunggulan, namanya COI ya. Tujuannya adalah karena dalam satu SMK kan banyak sekali program keahlian. Dari misalkan SMK A ya, ada 7 program keahlian. Bisa jadi di sana ada 2 yang unggul. Yang unggul ini kita kembangkan, kita dorong, berikan sarana, kemudian gurunya kita tekankan kembali, kita ulang kembali, di reskill kembali, kemudian dunia usaha industrinya kita dorong kembali untuk berkomitmen. Connected ya. Dengan harapan ini menjadi pendobrak, menjadi contoh buat program keahlian yang lainnya. Ini sudah jalan ya. Pemerintah pusat juga sudah menggulirkan anggaran yang cukup besar. Hanya dengan kondisi COVID kita perlu memperbaharunya. Tetap tidak. Dan sampai hari ini program ini cukup luar biasa ya. Di Jawa, di Indonesia sendiri ada sekitar 800-an sekolah yang mendapatkan program COI ya. Mudah-mudahan dengan program ini bisa mendorong sekolah lain bisa meniru gitu ya. Itu yang coba kita lakukan. Yang kedua, pemerintah termasuk Pak Gubernur sudah berupaya agar SMK ini terkoneksi dengan industri. Karena SMK lahir itu hanya 2 aja tujuannya. Pertama, mereka siap jadi karyawan. Yang kedua, mereka mampu berwirausaha. 2, walaupun memang faktanya di negara maju saja nggak nyampe 7% wirausaha.
negara maju ya. Di kita baru sekitar 2% masyarakat kita berwirausaha. Tetapi ini menjadi salah satu perhatian kita agar anak-anak kita juga siap berwirausaha. Setidaknya siap menjadi karyawan. Dengan cara apa? Itu pemerintah sudah memberikan insentif kepada dunia industri yang terkoneksi dengan SMK, keringanan pajak dan lain sebagainya ya. Sehingga sampai hari ini SMK juga sudah banyak terkoneksi dengan industri dengan berbagai program. Ada teaching factory, di mana industri itu masuk ke SMK. Di SMK sudah ada tempat yang mirip dengan kondisi industri. Nah, misalkan ada bank atau otomotif yang kondisinya ada di sekolah. Semirip mungkin dengan industri. Gitu ya. Itu salah satu modelnya. Kemudian yang berikutnya, hari ini di tahun ajaran sekarang kita menggulirkan program ini khusus di cabang dinas wilayah 4 yang kita dorong ya. Program yang disebut dengan SMK Mitra Desa. Karena saya lihat desa punya potensi, desa punya ADD, punya anggaran desa punya masyarakat. Di sana ada dunia ada ekonomi, kesehatan, ada industri. Betul. Sementara SMK punya potensi, ada SDM, ada teknologi. Kalau ini dikombinasikan, maka SMK bisa mengasah keahliannya, desa bisa menerima teknologi dan SDM dari SMK. Sudah berjalan juga? Baru berjalan, sehingga baru beberapa SMK yang sudah terkoneksi, mungkin baru 5% lah gitu ya. 5% kali ini baru bulan ini kita gulirkan. Misalkan gini, SMK punya alat kok, yang anak-anak SMK bisa memproduksi alat yang untuk mempermudah petani. Misalkan alat potong padi ya. Mereka bisa membuat, tetapi hanya 1-2 biji, karena kalau udah jadi mau dikemanakan. Tetapi kalau kerjasama dengan desa, maka alat itu bisa digunakan oleh petani di desa. Desa menyiapkan bahan baku, menyiapkan anggarannya, anak-anak menyiapkan tenaga dan skillnya, sehingga hasilnya bisa digunakan oleh desa untuk membantu petani desa, sehingga saling menguntungkan. Anak-anak terus berlatih cara membuat alat, sehingga inovasi akan pasti keluar. 1, 2 sampai 10, maka dia akan, oh ini alat kurang bagus, bikin yang baru. Itu yang kita dorong. Pertama skillnya juga meningkat, kemudian respect anak-anak kita terhadap lingkungan desa juga lebih baik. Itu yang kita harapkan. Itu program kita dalam rangka meningkatkan skill anak SMK agar tadi manakala dia lulus nggak hanya jadi karyawan, tetapi dia berinovasi, membuat teknologi-teknologi baru dan menjadi pengusaha yang kita harapkan. Itu sih. Isu kekurangan guru ini, Bapak Kacadin, di wilayah Bapak sendiri gimana itu? Memang kondisi ini kan sangat terkait dengan berbagai kebijakan ya antar departemen kementerian. Faktanya memang sampai hari ini jumlah PNS sangat terbatas untuk di sekolah negeri ya. Karena kalau sekolah swasta, yayasan bisa merekrut sesuai dengan kemampuan mereka. Ya. Tapi kalau diinikan dengan guru honorer sebenarnya nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Hanya memang pasti negeri seharusnya lebih baik ya guru yang PNS. Jumlah yang pensiun dengan yang baru ini sangat jauh. Tidak seimbang. Yang pensiun tiap tahun se-Jawa Barat itu ada 1.400 guru PNS. Sementara yang direkrut hanya sekitar 800. Nah, untuk memenuhi itu, Pak Gubernur sudah menggulirkan anggaran cukup besar setiap tahun untuk guru pengganti PNS, disebut dengan guru honor, sekitar 800 miliar setiap tahun untuk menutupi kekurangan guru di sekolah negeri, dan 700 miliar lebih membantu sekolah swasta dalam bentuk uang. Tinggal sekolah swasta kita dorong juga untuk mencukupi kebutuhan guru. Jadi hampir 1,8 mungkin ya, 1,6 triliun untuk memenuhi kebutuhan guru baik di negeri maupun sekolah swasta. Itu upaya kita agar guru-guru di sekolah bisa terpenuhi, walaupun bukan PNS, setidaknya sekolah bisa merekrut dan dibayar oleh pemerintah provinsi atau negeri, dan oleh swasta kita memberikan bantuan yang disebut dengan BPMU, yang kita dorong ya prioritaskan untuk rekrutmen guru di sekolah swasta. Kemudian soal tawuran nih Pak, ini tawuran masih trending topik nampaknya. Menurut Bapak seperti apa sih sebenarnya strategi yang diinikan di wilayah Bapak sendiri? Untuk tawuran saya lihat sebelum COVID ya, ini jumlah kasus di Purwakarta ya, kemudian di Karawang cukup lumayan. Memang tidak. Tapi jauh lebih baik jika dibandingkan sebelumnya. Memang tidak terpublikasi karena kita sudah mampu
mengidentifikasi. Sebelum itu terjadi kita sudah bisa menghalangi, mencegah tawuran, sehingga realnya hanya tidak ada, gitu ya. Hanya beberapa kasus. Karena apa? Kita di tahun kemarin sudah membentuk Satgas anti kenakalan siswa. Ini terdiri dari semua wakil kepala sekolah kesiswaan se-kabupaten, dan itu sudah terintegrasi dengan aparat kepolisian. Sehingga kita bisa mendeteksi kalau akan terjadi tawuran, oh ini nih siswa nih, kita ambil dulu. Sehingga tawuran tidak jadi. Kalaupun terjadi tawuran, kadang kan gini, anak-anak kan lebih takut ke guru daripada ke polisi. Betul. Sehingga guru kita masuk ke situ, tawuran nggak jadi. Mereka sudah berkerumun, datang guru, nggak jadi. Sehingga itu jauh lebih efektif. Dan saya lihat makin hari makin menurun. Bahkan di kondisi COVID apalagi, mungkin hampir tidak ada. Ada satu kasus juga nggak jadi, karena keburu kita deteksi dan tidak terjadi itu. Mudah-mudahan ini menjadi pola yang positif, karena kepolisian juga butuh bantuan dari masyarakat, termasuk dalam ini sekolah, agar mendeteksi lebih dini, mencegah lebih dini, tidak terjadi tawuran pelajar. Terakhir, Pak Tjahadin, apa yang ingin Bapak sampaikan khususnya terhadap dunia pendidikan dan orang tua khususnya ini, Pak? Ya, saya berharap kepada orang tua bahwa pembelajaran saat ini tetap diutamakan dengan jarak jauh dan di rumah. Saya meminta kesabarannya, karena bagaimanapun tanggung jawab terhadap anak itu kita bersama, pemerintah, sekolah, dan orang tua. Keterbatasan kami adalah kami tidak ada di rumah, tetapi komunikasi kita akan sangat membantu. Orang tua kita bisa memberikan bimbingan, arahan, apa yang harus dilakukan. Dan orang tua bisa melaporkan apa yang terjadi di rumah, sehingga kami bisa berinovasi, memperbaiki pola pembelajaran. Ya, kita bersamalah yang bisa memperbaiki semua ini. Oke. Terima kasih Pak Yi sudah berkesempatan datang ke JMN Channel. Mudah-mudahan semua pembicaraan tadi bisa menginspirasi, paling tidak. Kita jumpa lagi di event selanjutnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.